Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Kita berkumpul lagi di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita satu hati, kita fokus hanya buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh berada di tempat ini. Kami berkumpul kembali untuk memuji menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Ini hidup kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mau arahkan hati kami, mata kami, pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yang mulut kami penuh dengan pujian dan penyembahan bagimu. Oh Lord, kami sembah Kau Yesus. Kaulah kami, Kaulah yang kudus, Kaulah yang disembah. Oh Yesus, kami rindu Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, yang kami sembah, yang kami sanjung. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, You are wonderful. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi pusat penyembahan kami. Oh Yesusku, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku berseru
Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari saudara sendiri naikkan pujian ini dengan sungguh, katakan Inilah yang nyanyian pujian mari sama-sama katakan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Oh Jesus, Jesus, shikaralabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kiralabaralabaya shandaralabaralabaya se. Kiralabakana makaralawa, biar Engkau disenangkan Tuhan melalui penyembahan kami. Hanya Engkau yang kami mau tinggikan dari tempat ini, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Tuhan. Dan biarlah manis Kau dengar setiap nyanyian dan pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu
memuji-Mu. Haleluya. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu semua, berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu dan saya. Haleluya. Sama-sama katakan Baku rapani kepala haru yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk katakan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapani kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi katakan lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapani kepala yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama telah dipindahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya batu rapani di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Dengan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau terus berjoget di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat,
waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Oh Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Yesus, sukacitaku dalam Kristus. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita mengalami urapan Tuhan, lawatan Tuhan di tempat ini, amin. Kita terus menyembah Dia, kita terus merindukan Dia. Dan taruhkan di hatimu bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Katakan pujian ini dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali
selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita katakan sekali lagi. Dalam segala keadaan, oh dalam setiap keadaan apapun Tuhan, Waktu berlimpah, saat kami berlimpah maupun kekurangan, kami punya Yesus, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Oh, waktu ku kuat maupun lemah, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan, saya mohon kita bangkit berdiri, katakan di Yesus selamanya. Yes, ya rabasaka rabalabalabalaba, ya rabasaka takarabu. Wow, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, engkau percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus? Mari angkat kedua tanganmu. Kita sepakat, apapun yang sedang engkau alami, mungkin engkau dalam musim kekurangan, musim kelemahan, mari angkat tangan. Dia adalah harapan satu-satunya. Sekali Yesus tetap Yesus. Hari ini Dia akan kuatkan kita. Dia akan memberikan urapan yang baru. Oh, jemaat Tuhan, katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. Yes. Oh, rabasakara-laba-laba. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di setiap musim hidup kami, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam kondisi baik tidak baik, dalam kondisi kuat atau lemah, Engkau tetap ada. Dan kami bersyukur, kami punya Yesus yang hebat. Selama masih ada Yesus, itu adalah kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Engkau mengurapi setiap kami malam ini. Saya akan sharing kesaksian dan firman singkat. Saya percaya saya diberkati. Dan jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang rindu mendengarkan kesaksian dan sharing firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika tadi kita menyembah, saya merasakan ada satu urapan yang luar biasa di tempat ini. Amin. Pujian ini berkata, Yesus ada di setiap musim hidup kita. Amin. Baik musim kita kuat, musim kita lemah, musim kita mengalami diberkati berlimpah, musim kita mengalami yang namanya kekurangan, Dia tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya persoalan, kita boleh punya masalah dan tantangan, tapi ingat, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan hari ini saya rindu berbagi tentang kuasa perkataan. Haleluya. Coba katakan kuasa perkataan. Bilang, saya punya kuasa perkataan. Sebut namamu, Anto punya kuasa perkataan. 1, 2, 3. Anto punya kuasa perkataan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa di dalam berkata-kata. Hari ini saya sharing singkat, judulnya kuasa perkataan. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti sebentar saya menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup saya dengan perkataan yang saya ucapkan terus menerus. Dan itu kejadian, terjadi, selalu terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Kita buka, kita baca bersama. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu sudah menemukan? Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata dari satu sumber lidah atau mulut keluar perkataan. Ada perkataan berkat, ada perkataan kutuk. Perkataan berkat tentunya membangkitkan iman dan roh, menguatkan, membangkitkan spirit. Tapi kutuk mengintimidasi, menghakimi, melemahkan. Yang keluar adalah spirit negatif. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan kuasa perkataan? Kuasa perkataan adalah suatu kekuatan dalam berkata-kata yang dimiliki oleh manusia. Oleh manusia yang pengaruhnya bisa membangun atau meruntuhkan. Bisa memberkati atau mengutuk. Bisa menguatkan atau melemahkan. Bahkan bisa membangkitkan iman dan roh seseorang. Tetapi juga meruntuhkan iman seseorang. Amin. Amin. Jadi kita punya kuasa dalam berkata-kata Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ternyata Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Yang seringkali membuat kita untuk berkata-kata menanggapi sesuatu yang kita dengar, kita lihat dan kita rasakan. Itu membuat kita berespon untuk menanggapi, untuk keluar kata-kata. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus 3, 9 sampai 10 di atas berkata, dalam satu sumber lidah atau perkataan kita bisa mengeluarkan berkat dan kutuk. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang dalam setiap perkataan kita,
itu ada kuasa. Oleh sebab itu kita pahami dan mengerti, kita jangan sembarangan berkata-kata. Amin. Saudara sepakat? Jangan sembarangan berkata-kata, karena dari satu sumber lidah mengeluarkan berkat dan kutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena perkataan yang benar dan baik, beberapa orang mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Karena perkataan yang negatif, beberapa orang tersandung dengan masalah dan mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat orang melakukan kesalahan, tapi kita menegur seseorang itu membangkitkan iman dan roh dia, atau melemahkan dan membuat orang itu kehilangan harapan kepada Tuhan. Seringkali kita tidak menahan kata-kata kita untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting asal keluar saja, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang, dalam perkataan kita ada kuasa. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan perkataan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan perkataan Bapak Ibu Saudara? Demikian saya. Apa yang kita perkatakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Ketika saya konseling orang, saya mendoakan orang, lalu saya juga punya teman-teman, ada yang curhat. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perkatakan hari-hari ini? Apakah perkataanmu penuh dengan amarah? Coba kita cross check. Apakah perkataan kita penuh dengan amarah? Saya benci dia. Penuh dengan amarah. Setiap kata-kata yang kita keluarkan itu penuh dengan amarah dan emosi. Apakah perkataan kita penuh dengan tipu muslihat? Ada orang-orang yang dia berkata tuh dia selalu menipu. Mau mencari keuntungan. Mau memanfaatkan orang lain. Bapak Ibu Saudara. Apakah perkataanmu penuh dengan makian dan kutuk? Bapak Ibu Saudara. Dulu saya di Maluku sebelum saya menerima Tuhan secara pribadi. Namanya orang Maluku, apalagi orang Ambon, Bapak Ibu Saudara. Sapaannya itu makian, Bapak Ibu Saudara. Segala jenis binatang saya sudah sebut. Apalagi yang bilang babi, Bapak Ibu Saudara. Padahal itu babi enak banget, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengalami satu pengertian bahwa ada kuasa dalam perkataan, kita nggak sembarangan lagi berkata-kata. Tapi memang benar, orang-orang yang belum mengerti tentang kuasa perkataan, belum hidup menurut kebenaran firman Tuhan, dia akan sembarangan berkata-kata. Saya ngalamin, Bapak Ibu Saudara, selama puluhan tahun, dari kecil, ketika saya berkata-kata selalu yang keluar tuh kata-kata makian, kutuk, Bapak Ibu Saudara. Ini menggambarkan, saya menceritakan keadaan saya waktu itu. Apakah perkataanmu penuh dengan keluhan dan kekhawatiran? Setiap omong, setiap berbicara, waduh, kok dia begini ya, kok dia begitu. Aduh, aku kok ngomong tentang kekhawatiran, ngomong tentang keluhan, ngomong tentang sesuatu yang menakutkan. Tahu nggak, perkataan yang mengeluh, perkataan yang ngedumel, perkataan yang perkataan yang keluhan itu mentransfer spirit negatif, Bapak Ibu Saudara. Saya menulis lagu dan saya recording buat lagu seseorang untuk kita lakukan take vokal. Tapi orang sendiri yang sama-sama menulis lagu, takutnya nggak cukup ini gini. Saya bilang jangan mentransfer spirit yang negatif. Percayalah, ketika kita menulis lagu 5 menit jadi, 10 menit jadi. Gimana mau take vokal kalau kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, itu sangat mudah di dalam Tuhan, amin. Ngapain kita mentransfer spirit dengan kata-kata, nanti waktunya nggak cukup Ando, aku takut begini-begini. Dia sedang mentransferkan spirit negatif. Dan di roh saya menangkap, saya nggak suka dengar hal-hal kayak begitu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, istri saya kalau dia sudah ngedumel atau mengeluh, spirit saya tuh nggak enak banget. Ketika kita mengeluh, kita khawatir, kita ngedumel, kita sama saja tidak percaya Yesus. Amin. Padahal sekali Yesus tetap Yesus dalam segala keadaan. Dalam musim berlimpah kekurangan, dia Yesus tetap Yesus. Sangat bahaya engkau berlimpah tapi nggak ada Yesus. Apalagi engkau kekurangan lalu nggak ada Yesus. Sangat berbahaya hidupmu. Amin. Baiklah dalam segala musim kita tetap menyembah Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perkataanmu? Apakah perkataanmu sehari ini membunuh karakter? Ada orang berkata-kata, hei kamu anjing, hei babi. Maaf, itu perkataan yang kata. Kau seperti mengungkapkan seperti binatang, anjing. Bapak Ibu Saudara, saya sering mendengarkan perkataan Pak Gembala. Kalau kita sering makan anjing, karakter kita seperti. Kalau kita memperkatakan, maka karakter kita juga seperti dogi. Kenapa? Sedang mentransfer spirit. Apalagi kamu makan. Kenapa? Ada nyawa. Ada roh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah perkataanmu hari ini penuh dengan kebohongan? Ada orang berkata-kata, waduh,
Penuh dengan kebohongan Bapak Ibu Saudara. Karena dia nggak mengerti ternyata dalam perkataan dia ada kuasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah perkataanmu dengan bijak. Kita lanjut. Ataukah perkataanmu membangun iman orang lain? Ataukah perkataanmu memberkati orang lain? Ataukah perkataanmu mendatangkan berkat dan anugerah bagi yang mendengarnya? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Lebih baik kita menahan lidah kita, ucapan kita. Ya, untuk menahan berkata-kata. Tapi kalau kita berkata-kata, biarlah orang lain beroleh kasih karunia dengan perkataan kita. Membangun. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara? Hidup dan mati dikuasai lidah. Di dalam Amsal 18 ayat 21. Dia bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perkataanmu hari ini? Sesuai dengan kebenaran? Ada kuasa di dalam perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau bilang kau takut, maka di alam nyata engkau akan mengalami ketakutan. Amin. Hari ini saya mau bagi betapa luar biasa kalau kita mengerti ada kuasa perkataan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan tentang kuasa perkataan. Firman Tuhan bilang gini tadi ya di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami kuasa perkataan ketika saya mengucapkan apa yang saya lihat berbanding terbalik dengan saya harapkan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya selalu memperkatakan hal-hal yang positif. Hal-hal yang penuh dengan iman. Bapak Ibu tahu, saya mengalami kekurangan, saya selalu bilang, "Anto, kamu diberkati Tuhan. Kamu hidup dalam penyediaan ilahi. Apa yang kamu ucapkan jadi ya dan amin." Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan apa yang terjadi dengan kuasa perkataan. Ini saya ngalamin sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya dijodohkan 30 perempuan. Dijodohkan 30 perempuan tapi banyak juga, haleluya. Banyak Bapak Ibu Saudara, jangan lihat hitam-hitam begini tapi saya dijodohkan. Saya dijodohkan kenapa? Dibilang Panto tuh baik. Padahal saya nggak bisa kerja apa-apa. Kalau soal cari duit saya nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka bilang bukan soal itu, kamu baik. Mereka bisa merasakan spirit. Karena saya bisa menolong, bisa apa aja siap. Bapak Ibu Saudara, mereka menjodohkan. Tapi saya minta sama Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan seseorang yang mengalami kondisi di dalam rumah dia mengalami luka. Saya minta sama Tuhan. Lalu saya minta sama Tuhan biarlah ketika dia bertemu dengan saya dia mengalami mengalami satu pembaharuan, ada kasih Bapa dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya ucapkan saya dipertemukan dengan pasangan hidup saya. Dia berdoa pasangan hidup, dia tulis pria bergitar, ciri-ciri tanda lahir bahkan tanda lahir. Bapak Ibu Saudara, dia berdoa tahun 2018 kami ketemu, gak pacaran. Ketika mengungkapkan kamu merindukan pasangan seperti apa? Dia bilang dia kasih tunjuk gambar Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang kamu doakan selama ini itu adalah kakak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, langsung kami doa puasa selama 10 hari. 10 hari kemudian saya dapatkan bahwa kamu adalah calon istri saya. Calon ibu dari anak-anak saya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kuasa perkataan ketika engkau ucapkan dan engkau imani maka terjadi. Haleluya. Haleluya. 30 perempuan saya tolak. Padahal banyak orang kaya Bapak Ibu Saudara. Bukan memilih-milih. Tetapi kalau kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Kita akan tahu mana yang baik mengambil keputusan. Amin. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita 10 hari kemudian saya terbang ke Medan ketemu. Dan selama 1 tahun proses bimbingan dan kami menikah. Tahu nggak setelah menikah apa yang saya ucapkan? Setelah diberkati saya langsung bilang sama keluarga. Pak, Ma, Roh Kudus bilang Tuhan akan kasih kami benih ilahi anak laki-laki. Baru diberkati saya bilang Papa, Mama, semua saudara-saudara. Karena Roh Kudus bicara dan itu saya percaya pengalaman rohani Bapak Ibu Saudara. Ketika saya nyembah saya dapat impresi kuat banget Bapak Ibu Saudara. Saya cuma perkatakan dan saya percaya. Saya bilang Papa, Mama, Bibi, kalau orang Medan Bibi, Manga, Monda, paman-paman. Saya bilang Tuhan akan kasih kami anak laki-laki. Itu belum hamil, istri saya Bapak Ibu Saudara, anak laki-laki. Dan lalu apa? Saya terus menggemakannya Bapak Ibu Saudara. Saya perkatakan. Lalu saya bilang Tuhan akan kasih kami anak laki-laki. Lalu tanggal lahirnya, lalu jam lahirnya Bapak Ibu Saudara. Ini normal Bapak Ibu Saudara. Normal. Dokter profesor di Columbia Asia. Kalau orang
Orang Medan pasti tahu rumah sakit itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya memperkatakan di dalam doa ketika saya menyembah Tuhan. Saya seperti bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Roh Kudus, saya tanya, Johan lahir tanggal berapa, bulan berapa? November tanggal 20. Kira-kira jam berapa Roh Kudus? Antara jam 7 sampai jam 8. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Lahir jam 7.45 menit. Dokter bilang tanggal 22 Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saya selalu menggemakannya Bapak Ibu Saudara. Belum terjadi tapi saya selalu memperkatakan. Dan saya mengevaluasi ternyata ada kuasa dalam perkataanmu. Makanya hati-hati engkau berkata-kata, amin. Hati-hati engkau berkata-kata. Lalu anak yang kedua. Tahun lalu 2024 Bapak Ibu Saudara. Sebelum anak saya lahir saya sudah melihat anak saya perempuan. Saya sudah perkatakan kepada istri Bapak Ibu Saudara. Ini contoh saya memperkatakan. Saya bilang sayang ada kali 100 kali lebih lah saya bilang sama istri saya. Sayang Tuhan akan kasih kita anak perempuan. 3 tahun. Tahun kedua ada seorang pastor dari Australia baru berkenalan lewat telepon sama istri saya. Dia bilang, Denisa saya melihat rambut kamu pendek dari sini. Padahal biasa istri saya panjang kan. Tapi hari itu dia potong pendek. Saya lihat rambut kamu sebahu. Lalu saya lihat di depan kamu ada anak perempuan. Cantik Bapak Ibu Saudara. Dia ketawa. Saya menangkap di alam roh saya. Amin. Saya sudah melihat. Lalu 1 tahun sebelum lahir saya ketemu ada satu pendeta namanya Luther Dias Bapak Ibu Saudara. Kami melayani di KKR sama-sama. Lagi mulai dia mengurapi banyak orang. Lalu tiba-tiba naik udah mau doa. Tiba-tiba bilang Anto saya melihat tahun depan. Kasih tahu saya seperti di bulan sekarang. Tahun depan kamu akan kedatangan anak perempuan. Namanya Rachel. Dia seperti biri-biri atau domba. Wanita berparas cantik, berhati lembut dan pekerja keras. Itu pengertiannya. Jadi nama anak saya yang kedua Rachel Joy Excella. Joy Excella. Joy itu sukacita. Dia senyum terus. Apa yang kita katakan terjadi anak saya ini senyum terus. Dia senyum ketawa tapi kalau digendong dia gak mau setelah 6 bulan. Karena apa? Kami perkatakan Excella itu excellent. Artinya excellent dan Sela itu Marcella. Nama dari mama. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada kuasa dalam perkataan kita. Makanya hati-hati kita menggunakan perkataan, amin. Hati-hati kita menggunakan perkataan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin bagaimana kita mempergunakan atau menjaga perkataan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, perkataan berdasarkan firman Tuhan, amin. Bagaimana kita dapat mengucapkan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan? Kita harus banyak baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah di tempat ini, dengar khotbah penggembala, pengajaran. Bapak Ibu kalau nggak mengikuti di YouTube ada banyak juga pendeta-pendeta di tempat ini, pastor-pastor yang semua ada di YouTube Mount Hermon. Bapak Ibu bisa kita sama-sama mendengar berulang-ulang. Nah, perkataan berdasarkan firman Tuhan. Kalau berdasarkan firman Tuhan itu pasti sesuai kebenaran. Lalu kalau firman Tuhan bilang jangan takut, ya jangan takut. Kamu itu berharga, ya kita berharga. Jangan merasa rendah diri, amin. Kalau kamu hidup diberkati keturunan orang benar, tidak akan meminta-minta tapi mereka beri pinjaman. Kenapa engkau takut? Mungkin kau enggak percaya dan engkau sepakat dengan perkataan ketakutanmu atau kekhawatiranmu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, perkataan yang apa adanya. Bagaimana kita menjaga biar kita punya kuasa dalam perkataan. Kita harus berkata-kata dengan apa adanya. Artinya apa? Perkataan yang tidak menambah atau mengurangkan. Apa yang kita dengar ya kita ucapkan seperti itu. Terbuka dan transparan, amin. Terbuka dan transparan. Tidak berbohong atau menipu. Apalagi memutarbalikkan fakta Bapak Ibu Saudara. Harus kita ngerti ada kuasa dalam perkataan kita. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, perkataan yang berintegritas atau jujur. Ini maksudnya apa? Perkataan yang sesuai dengan perbuatan. Artinya apa yang kita katakan itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Amin. 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 Contoh seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berkata-kata, contoh kita janji. Kalau kita janji kepada seseorang, terlihat kecil, apalagi teman dekat yang sudah saling tahu. Tapi ketika engkau sudah mengucapkan janji, tepati janjimu, amin. Apalagi itu nasar kepada Tuhan. Kalau engkau sudah bernasar sesuatu kepada Tuhan, engkau dapatkan visi, panggilan hidup. Dan engkau bilang, siap Tuhan, saya mau melakukan. Tapi di tengah-tengah perjalanan engkau mengalami proses. Seperti engkau ditempa, engkau mengalami seperti musim kekeringan. Engkau lemah, ingat panggilanmu, amin.
Ingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Amin. Amin. Apa yang kita katakan dengan kita lakukan, bertindak itu selaras Bapak Ibu Saudara. Jangan kita katakan A, kita lakukan B. Gak boleh. Ini dalam janji. Amin. Janji harus ditepati. Lalu Bapak Ibu Saudara, hutang. Hutang juga harus dibayar. Amin. Ada teman saya Bapak Ibu Saudara, ini modus. Dia suka tulis WA, boleh pinjam 30 ribu, tapi dia kirim ke 50 orang Bapak Ibu Saudara. 30 ribu. 30 ribu dia forward ke 30 orang. Ketahuannya gimana? Kami lagi ibadah, terus teman saya nanya, bro lu di WA ini enggak? Iya, pinjam 30 ribu dulu. Bayangin 30 orang, 3 kali 3 udah berapa? 900. Katakanlah jangan 30, 10 orang aja. 3 kali 10, 300. Menang banyak Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang gak kekurangan. Tapi kebiasaannya. Contoh, bro, gue bisa pinjam uang 200. Atau kalau enggak yang lagi tren, bro, pinjam dulu 100. Bapak Ibu Saudara, kalau berhutang itu enggak dosa Bapak Ibu Saudara. Berhutang wajar, kita saling menolong. Tapi ketika engkau sudah berkata berhutang, ya ganti. Itu yang engkau enggak ganti berarti engkau enggak tepati dengan perkataanmu. Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berkata-kata harus sesuai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang saya ngalamin, apa yang saya perkatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, wah betapa luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dokter yang anak saya yang terakhir, dokter bilang gini, anakmu akan lahir tanggal antara 17 sampai tanggal 20. Lalu itu tanggal 14, saya beli tiket juga. Karena setelah saya antar ke Medan, karena kami cuma berdua, saya antar ke Medan, ada mertua, ada keluarga yang bisa mensupport lah Bapak Ibu Saudara. Lalu saya balik lagi, waktu itu saya ambil mobil dan nge-grab. Lagi semangat nge-grab Bapak Ibu Saudara. Lalu saya doa, tanya beli tiket. Roh Kudus, kira-kira kapan saya beli tiket? Saya bilang saya beli tiket tanggal 7 sama istri. Saya WA, sayang aku beli tiket tanggal 7 ya. Enggak, bukan tanggal 7. Aku beli tiket tanggal 14 ya. Biar besok tanggal 15 langsung lahir. Saya dapat Roh Kudus bilang anak si Rachel lahir tanggal 15. Tapi dokter bilang antara 17 sampai 20. Ini profesor loh Bapak Ibu Saudara. Ini profesor dan ini bukan sesar. Normal Bapak Ibu Saudara. Saya kagum dengan Yesus. Saya kagum dengan apa yang saya percaya. Saya kagum dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita istri saya bilang kamu datang 1 minggu sebelumnya. Udah saya beli tiket tanggal 7. Lalu tanggal 9 kita periksa ke dokter. Profesor bilang gini. Kalau tanggal 17 belum ada tanda-tanda bahwa kita induksi. Disuntik, dibuat sesuatu yang mendorong biar cepat lahir Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya spontan Bapak Ibu Saudara. Dok, kalau anak saya lahir tanggal 15 gimana? Dokter diam dan saya ulangin lagi. Dok, kalau anak saya lahir tanggal 15 gimana? Tiba-tiba dokter menjawab, kalau memang tanggal 15 itu kondisi urgent. Ya udah gampang. Oke. Tanggal 9, tanggal 14 saya jemput mama dari rumah sakit, mama mertua. Kita kumpul keluarga. Tiba-tiba keluarga besar semua bilang gini. Lagi ngobrol makan pisang sambil ngopi mereka bilang kapan kempu kita lahir, kapan cucu kita lahir. Bapak Ibu Saudara tiba-tiba ada sebuah kegerakan dari hati bilang gini. Saya langsung ngomong besok Rachel sudah lahir. Bapak Ibu Saudara tahu gak mereka gak menanggapi, dia membisu. Dan waktu saya ngomong itu saya juga seperti apa ya, tidak ada rasa takut, rasa kekhawatiran. Dan saya tidak bisa membuktikan bahwa besok itu Rachel akan lahir. Tapi iman dan roh saya percaya besok Rachel akan lahir. Bapak Ibu Saudara, saya bilang besok dia lahir antara jam 6 sampai jam 7. Tahu nggak? Jam 2 malam tiba-tiba saya bangun. Saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Lalu saya bilang, 1:30, sayang bangun. Sayang, bangun papa mama. Siap, kita ke rumah sakit. Roh Kudus bilang, saat ini cepat kita ke sana. Bapak Ibu Saudara, mereka tuh nggak rasa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa. Saya merasakan seperti di Taman Getsemani kemarin kita nonton ya. Di Taman Getsemani Yesus sudah mau ditangkap tapi murid-muridnya tidur. Seperti itu. Tapi saya udah berasa ada sesuatu yang cepat terjadi. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan, akan Roh Kudus. Lalu kita ke rumah sakit. Siap-siap jam 3 nyampe. Saya registrasi. Langsung istri saya naik di meja diperiksa.
Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, jam 5 saya bilang sama suster, "Sus, menurut suster 2 orang, suster muslim. Menurut suster anak saya lahir bisa jam berapa?" "Oh, tidak bisa diprediksi, bisa jadi malam." "Enggak, Roh Kudus bilang antara jam 6 sampai jam 7. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya sepakat dengan istri, kita nyanyi dalam. Suster sambil mempersiapkan, dokter di perjalanan kita, haleluya. Haleluya. Untung saya enggak nyanyi, oh betapa indahnya. Kalau saya nyanyi gitu, suster pasti menari-nari Bapak Ibu Saudara. Dipenuhi dengan hadirat Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tiba-tiba Bapak Ibu, dokter datang 5:30 dan jam 6:07. Anak saya lahir. Saya nangis, saya kagum sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Keluarga besar cuma tercengang-cengang Bapak Ibu Saudara. Apakah saya tahu? Saya enggak tahu. Saya cuma percaya. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam perkataanmu. Apa yang kau ucapkan hari ini? Kalau engkau mengeluh, engkau takut, engkau khawatir, engkau merasa wah susah, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena engkau sepakat dengan perkataanmu. Tapi kalau engkau bilang, sekalipun dalam musim kekurangan, engkau ada dalam persoalan, Tuhan menolong, ada harapan, ada kekuatan yang baru. Tahu enggak? Kita akan menerima spirit yang baru. Dan kita akan menjadi kuat. Bapak Ibu mau? Ada kuasa perkataan yang Bapak Ibu terima malam ini? Saya undang kita bangkit berdiri. Saya merasakan ada beberapa orang yang sedang mengalami kelemahan. Engkau sedang seperti tidak berdaya. Engkau punya persoalan. Dan yang keluar ucapan-ucapan yang negatif. Ucapan-ucapan yang melemahkan. Mari angkat tanganmu, taruh tangan kanan di dada. Saya rindu mendoakan. Ada penggembala malam ini. Saya percaya di tempat ini ada urapan yang sangat kuat. Dalam nama Yesus. Kalau hari ini juga engkau mau mengambil keputusan untuk bertobat, untuk berubah dari setiap perkataan-perkataan yang negatif, yang melemahkanmu. Engkau menggantikan dengan perkataan-perkataan yang sesuai firman, yang membangun imanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau orangnya, saya undang maju ke depan. Ada Pak Gembala di tempat ini. Saya undang engkau maju ke depan. Saya mau mendoakan buat engkau yang sedang mengalami kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, persoalan sakit penyakit. Selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan akan mencamang kau. Ora laba sakara laba Yesus, Kau yang maha tahu, yes, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Yesus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Bapak Ibu Saudara, engkau yang percaya dengan kuasa perkataan, angkat kedua tanganmu. Saya mengundang Pak Gembala. Nanti Pak Gembala akan mendoakan, melepaskan sesuatu malam ini. Engkau akan diimpartasi, menerima sesuatu. Ya ralaba sakataka rabotu kurubaya rabatakara. Oralaba sakataka ralabataka labal. Ya rabasakataka rabal. Engkau yang lemah, engkau yang mengalami musim kekeringan, sakit penyakit, engkau yang mengalami persoalan, malam ini engkau menerima. Ada kuasa perkataan, ada mujizat dalam nama Yesus. Oralaba sakataka rabalaba. Mari Pak Gembala, saya undang untuk Bapak Gembala untuk mendoakan dalam nama Yesus. Oraba sakataka ralaba sakarabu ramalaba. Ya ralabu. Dalam nama Yesus, terima pengurapan yang luar biasa malam ini. Dalam nama Yesus, oraba sakataka rabalaba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus sedang mencamang kau. Dalam nama Yesus, Dia memulihkan keadaanmu, Dia menguatkan hidupmu dalam nama Yesus. Ini mengalirlah roh
mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Yes, dalam nama Yesus. Buat ibu yang baju merah di depan ini, Tuhan akan menolong kau. Mari angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan akan menolong kau. Saya melihat engkau seperti punya persoalan, beban dan masalah yang sedang kau hadapi. Tapi percayalah, ada kuasa dalam perkataan. Ketika engkau perkatakan aku bangkit, aku kuat, maka roh itu akan membangkitkan iman dan roh. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar kesaksian dan sharing singkat. Bahkan kami sudah menerima pengurapan Tuhan, minyak melalui Pak Gembala. Kami percaya setiap perkataan-perkataan firman, ada kuasa yang Tuhan lakukan dalam setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Setiap kami yang menerima, didoakan, ditumpang tangan, kami alami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita buat Tuhan, beri yang terbaik. Berapapun yang Tuhan taruh di hati, berikan dengan sukacita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaib, Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Anto Superboy dan Ibu Else Budiman atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Sesi pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Sesi kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo.
Sesi ketiga jam 15.30, program Bible Movie dengan topik Akhir Zaman dalam Kitab Wahyu bagian kedua. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Jadwal Bible Movie berikutnya adalah sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 13.30 setelah selesai ibadah hari kenaikan Yesus Kristus dengan topik tentang Yesus Kristus. Hari Minggu 1 Juni 2025 jam 15.30 dengan topik The Revelation. Kami juga menyediakan snack gratis dan kuis berhadiah. Kuis Alkitab episode ke-16 akan kembali dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan doa syafaat dan doa berkat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Iya, terima kasih Pak Anto untuk firman Tuhan. Benar Bapak Ibu, dari mulut kita bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutuk. Itu benar. Bahkan dunia juga mengatakan demikian, tetapi hal negatif saja. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi selalu yang negatif ya Bapak Ibu. Tapi kalau orang Kristen, ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Benar ya. Demikian juga dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes juga menulis dari mulut Tuhan Yesus keluar seperti pedang bermata dua. Itu artinya apa? Firman itu seperti pedang bermata dua. Maksudnya bermata dua apa Pak? Satu, Allah yang berfirman. Yang kedua, kita yang menyampaikan firman. Kita yang meneruskan firman. Itulah sebabnya kalau orang Kristen ingin berkata-kata, perkatakan firman. Maka itu seperti pedang bermata dua dan penuh kuasa. Karena itu ucapan Allah yang kita perkatakan. Itulah sebabnya kalau kita juga doa, selalu kutip firman Tuhan. Supaya apa? Doa kita itu ucapannya Allah. Bukan ucapan kita pribadi. Itulah sebabnya doa kita menjadi powerful jadinya ya. Ya, karena itu selalu perkatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita perkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu, di situ ada kuasa. Ya, jangan perkatakan hal-hal negatif karena benar ucapan kita, lidah kita itu penuh kuasa. Ketika kita punya anak yang bandel, jangan perkatakan hal yang negatif. Anak setan, setannya siapa? Ya kamu sendiri, orang tuanya kan. Ya kan, kalau anak setan kan anak saudara kan. Ya masa saudara mengatakan diri saudara setan kan. Jangan, ya selalu katakan anak baik, yang aktif. Gitu Bapak Ibu. Jangan perkatakan hal yang negatif. Kenapa? Ucapan kita punya kuasa. Kalau kita selalu memperkatakan hal yang negatif kepada anak kita, sesuai dengan perkataan kita negatif, seperti itu juga nanti anak kita jadinya. Saudara kan gak ingin kan anak saudara negatif kan? Ya gak ingin dong. Kita ingin anak kita itu
yang positif, yang baik, yang sehat, yang cerdas. Gitu ya. Impian orang tua kan gitu ya. Nah, katakanlah hal-hal yang positif supaya hal-hal yang negatif akan berubah dari hidup kita, dari hidup anak kita. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Berkati Pastor Anto Sanfaat Tuhan dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Pengurapan Tuhan turun atas pelayanannya. Berkati juga keluarganya, berkati juga kedua anaknya Tuhan. Agar bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, yang takut Tuhan dan juga yang hormat kepada orang tuanya. Berkati juga pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Berkati juga Tuhan Ibu Elsie Budiman, berkati juga pelayanannya semakin luar biasa. Berkati suaminya, berkati juga keponakannya Brian, diberkati mereka dalam pelayanannya luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Siapapun kami yang sakit Tuhan, kami percaya nama Tuhan ada di atas segala nama penyakit kami. Itulah sebabnya kami berdoa, maka Tuhan pasti menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga tahun 2025 dunia berkata penuh kesuraman, ada perang dagang, ada perang tarif, ada segala macam. Bahkan juga ada yang berkata Indonesia gelap sekalipun. Tapi saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena apa? Saudara percaya firman Tuhan. Di dalam Yesaya 60 ayat 2 jelas berkata, ketika dunia mengalami kegelapan, ketika bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya Tuhan selalu beserta kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan mendoakan pemimpin kami, karena Tuhan juga mendorong setiap orang Kristen untuk mendoakan pemimpinnya. Itulah sebabnya kita selalu doakan pemimpin. Pemimpin itu manusia, bisa salah. Karena itulah kita doakan mereka agar Tuhan memberikan mereka hikmat, kesehatan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa kita, khususnya presiden dan wakil presiden. Tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju, menjadi negara sejahtera, bebas korupsi, bebas ketidakadilan, agar negara kami menjadi negara yang maju, karena ada anak-anak Tuhan yang mendoakan para pemimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, agar tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat juga Tuhan, agar mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju nomor 4 terbesar di dunia. Diberkati juga Tuhan, semuanya kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan
mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku